welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen belum pemanasan. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Random Talk. Udah lama banget aku nggak bikin segmen ini. Ya ampun, terakhir tuh kapan ya? Aku kangen cerita-cerita sama teman-teman di sini. Dan buat kalian semua yang baru join, hai, salam kenal, aku Shala. Dan annyeonghaseyo hachu, karena di video seperti di judul dan thumbnailnya, kamu pasti udah tahu aku bakal bahas apa. Yes, tentang Lemon Tank Challenge atau tantangan Lemon Tank. Curhat di sini, cerita-cerita seperti apa perjuangan aku di balik layar, dan pengen berbagi aja sih kepada teman-teman di sini. Kayak siapa tahu menginspirasi ya, kalau misalkan kalian suatu hari ikutan challenge dari grup apapun ya, nggak cuma heart to heart. Misal grup A, B, C, kamu tuh punya rasa semangat, ada api di dalam hati kamu gitu loh. Kalau emang kamu tuh bener-bener tulus, bener-bener mengerjakan itu dengan hati, pasti ada hasilnya. So ya, tanpa menunggu lama kita langsung mulai ke videonya sekarang. Oke, pertama mulai dari mana dulu ya? Jadi buat teman-teman hacu di sini, mungkin ini adalah pertama kali kamu ngeliat aku bikin video tentang random talk. Biasanya kan kamu sering ngeliat aku di dance tutorial ya, kayak aku ngajarin dance teman-teman. Tapi kali ini kita ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya channel aku ini nggak hanya dance guys, ada sharing juga, ada random talk juga. Oke, cerita di balik layar tantangan Lemon Tank, karena tulisan di SM-nya itu tantangan Lemon Tank guys. Dari mana aku bisa tahu challenge ini gitu? Dari SM Town Indonesia di Instagram. Aku pertama kali melihat iklan itu di Instagram, lewat gitu ya di beranda. Sebenarnya aku tuh gak ada pikiran untuk ikutan kayak gitu guys. Aku suka banget sama Heart to Heart ya, dan lagunya fresh banget karena kan memang lagi apa sih, konsep summer, seger gitu kan. Gak cuma Heart to Heart ya, banyak idol lain yang memang lagi bikin konsep summer. Aku nonton lah MV mereka, aku suka sama lagunya, aku lagi suka banget sama Yuha di situ. Terus aku ngeliat MV-nya juga seger banget. Aku udah bikin dance tutorialnya. Kalau misalkan kamu belum belajar, nih linknya di sini, atau enggak kamu bisa scroll video-video aku ya. Aku emang udah tahu gitu loh, soalnya waktu itu SM kalau nggak salah dia bikin tantangan yang fokus. Kayaknya sempet deh dia bikin challenge tentang fokus, hadiahnya tuh album sign. Pada saat itu aku belum ada panggilan dari hati untuk kayak mau ikutan, kayak cuma tahu oh ya udah SM lagi ngadain challenge, silahkan buat para hacu kalau pengen ikutan gitu. Tapi di sini nggak tahu kenapa, aku cuma ngeliat iklannya, aku klik icon save. Jadi di Instagram kan ada icon like, comment, repost, share gitu sama save. Aku pengen save aja. Suatu hari aku buka Instagram aku menuju lah ke icon save itu kan. Terus aku lihat lagi, oh tantangan Lemon Tank. Deadline-nya 12 Juli dan pengumumannya kan 15 Juli ya. Itu masih bulan Juni akhir, gak ada angin, gak ada hujan. Aku nonton ulang MV-nya, gak tahu kenapa langsung excited. Ikutan deh, mumpung masih lama deadline-nya. Gas. Terus aku langsung ngechat teman aku. Tiba-tiba ide aku tuh sangat liar, rame banget di otak aku. Kalian ngerti gak sih rasanya excited? Kalau misalkan belum terrealisasikan menjadi sebuah project tuh kayak greget sendiri. Nah itu perasaan aku saat itu di situ. Kalau misalkan teman-teman nih ya pengen membuat sesuatu, udah excited banget di hati, tapi belum diwujudkan, kamu mendingan langsung gas. Jangan ditunda-tunda, nggak usah kayak dikubur mimpinya. Udahlah nggak usah ribet-ribet. No, kalian harus ikutin kata hati, beneran deh. Intuisi gitu loh. Jadi dorongan intuisi, aku happy, aku semangat, aku excited, aku langsung chat teman aku. Karena kan mereka konsepnya pantai ya. Aku mikir, masalahnya daerah rumah aku itu jauh banget sama pantai. Yang terdekat itu adalah kolam renang. Terus banyak banget yang komen, kayaknya gue tahu di mana nih. Kak, ini di Tropicana ya? Ini di sini ya? Yes, itu di Tropicana Cimone. Karena kan aku sebagai warga Tangerang, aku nggak mau jauh-jauh gitu loh. Jadi yang terdekat di situ. Kebetulan emang tempatnya cantik, aku lihat di Google, why not gitu loh, aku pilih tempat itu kan. Dan itu juga pertama kalinya aku baru ke Tropicana Cimone guys. Karena aku nggak pernah sama sekali masuk ke Tropicana. Setiap aku misalkan mau pergi, aku lewatin Tropicana. Tapi aku belum pernah masuk. Nah itulah pertama kali aku masuk ke Tropicana pas syuting Lemon Tank. Jujur aku udah kayak deg-degan. Karena kan aku mau syuting nih, tapi bukan syuting yang profesional gitu. Aku kayak overthinking, aku nanya temanku, by the way kalau misalkan kalian dengar suara burung berkicau, abaikan aja ya, karena ini
cuacanya lagi cantik banget guys. Aduh, boleh nggak ya sama pihak Tropicana? Masalahnya aku bawa kamera, tapi kamera bukan kamera yang profesional syuting, enggak, cuma kamera kecil orang, kayak kamera vlog gitu loh. Terus aku lihat Instagramnya, lihat sosial media, aku cek review-review Google, cantik ya tempatnya. Aku sambil kayak excited, aku tulis konsepnya di buku, terus aku robekkan kertasnya. Nih, aku tulis pakai spidol, jadi di siang hari di dalam kamar, coret-coret gitu apapun yang ada di kepala aku saat itu aku tulis guys, tuh. Nah, ini masih draft kasar ya, masih draft pertama yang banyak banget revisi. Ini belum finalnya. Jadi gini posisinya, ini kertas sambil tulis, ngedenger lagunya, lihat MV-nya, membayangkan si Tropicana. Aku cari spot mana yang bagus untuk aku syuting gitu loh. Terus teman aku tuh nenangin aku, tenang aja Sel, nggak usah takut, lu cuma kayak syuting TikTok kan, bukannya syuting profesional, takutnya minta izin sama sana gitu. Oke, karena kan di sosial media mereka juga banyak tuh orang yang bikin konten gitu loh, kayak review. Aku kan cuma kayak video apa sih, joget-joget TikTok gitu loh, foto-foto. Aku tidak mengganggu orang-orang di sana. Langsung deh aku check out baju ini. Jadi sebelum hari syuting, aku syuting tanggal 3 Juli. Aku check out ini, check out buah lemon. Sebenarnya di kamera aku lemonnya bukan warna kuning tahu, warna orange. Tapi aku cari cara gimana biar lemon ini kelihatan kuning. Ya aku cari cara kreatif biar diwarnain kuning sama aku pas ngedit guys. Jadi kalian tidak sadar kalau lemon itu warnanya orange kalau di kamera aku. Sedih banget sih, kayak jelek banget lemon. Ntar orang mikirnya itu tuh jeruk, bukannya lemon, paham kan? Oke, ini aku kayak lompat-lompat gitu nggak sih ceritanya? Saking excited dan pengen banget curhat gitu loh. Ini draft finalnya. Jadi tuh aku tulis lokasinya di tempat ini yang kayak mobil pink gitu. Tapi sayangnya ketika aku datang ke sana, mobil pinknya tuh udah nggak ada di situ. Kayaknya udah lewat gitu masanya ya. Mungkin pas awal-awal opening mereka kayak gitu, ada mobil pinknya dan lain-lain. Tapi pas aku sampai sana nggak ada. Jadinya memang gitu guys, setiap syuting apapun yang kamu tulis di storyboard ketika di hari H itu tuh kadang suka berubah gitu loh. Jadi ya jangan sedih, jangan kecewa, jangan kayak ya nggak sesuai dengan ekspektasi aku nih. Jadi pas aku datang ke sana, aku ngambil scene dari storyboard yang aku tulis, itu cuma kayak 70% dari ini. Padahal ini udah final guys. Kayak misalnya contohnya nih, lokasi di mobil pink, pakai baju orange, jeans, bawa paper bag. Temen aku ceritanya ada nyenggol aku karena kan aku ceritanya kesandung ngeliat crush aku ya. Tapi ternyata kondisinya di hari H tidak sesuai dengan di sini. Teman aku ada kejebak macet, jadi dia nggak bisa masuk ke dalam scene. Sebenarnya harusnya ada guys. Pas aku jatuhin lemon, temen aku ngebantuin aku tuh beresin lemonnya sambil nyenggol aku gitu loh, nyadarin aku biar aku nggak terus-terusan liatin doi. Tapi ternyata gagal dan ya udah nggak apa-apa gitu loh. Aku putar otakku gimana caranya, ceritanya masih nyambung. Aku sama temanku si Arta namanya, dia kameramen, dia sangat kreatif juga gitu, kayak I just wanna say thank you buat temanku ini yang ngasih tahu, coba deh lu di sini, lu di sini, lu di sini. Dia kayak ngarahin aku juga. Kalau misalkan kamu lihat ya. Ya namanya juga gitu guys, dunia syuting pasti ada aja sesuatu yang kayak nggak sesuai ekspektasi kita, yang udah kita rencanakan nggak apa-apa gitu. Syutingnya lancar banget ya, maksudnya walaupun nggak sesuai dengan storyboard 100%, tapi lancar, cuaca bagus, orang-orang di sana juga pada cuek, nggak mengganggu. Dan kebetulan aku datangnya pagi ya, benar-benar awal. Walaupun aku nyampe lokasi banyak orang yang berenang di situ, tapi kayak mental aku kuat, aku nggak merasa kayak terganggu. Ya terserah kan, mereka juga fokus ke berenang, aku fokus sama syuting gitu. Makanya selama di set itu aku tuh kayak mojok gitu loh, nyari tempat spot yang di ujung-ujung tapi masih bagus. Aku sama temanku, di situ yuk, di situ. Kalau misalkan banyak bocil di situ, aku nggak mau di situ, aku nggak mau ganggu mereka. Oh di atas itu tuh, jadi di tempat playgroundnya ada tangga naik ke situ, jadi kayak balkon gitu di atas. Nah, aku di situ, sampingnya ada perosotan, sampingnya ada kayak ban-ban gitu. Syuting berjalan dengan lancar. Aku pakai baju orange dulu sama baju ini. Itu scene pertengahan lah. Nanti aku ganti baju lagi, warna biru Tosca atau hijau Tosca sih, itu kayak hijau Tosca sih. Itu untuk scene akhir. Sekalian untuk scene teaser, aku parodi Yeon yang ada lemon ngegelinding terus mantok ke sepatunya. Habis itu aku ambil, karena kan aku nggak ada figur crushnya ya, nggak ada figur cowok, jadi aku kayak ngeliatin dia aja gitu, terus aku jalan. Kalau misalkan kalian udah nonton part 2 nya,
Itu udah tergambar banget kok ceritanya ya. Semoga kalian ngerti ceritanya ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, coba silakan nonton dulu di YouTube short aku. Kamu nonton part 1 dan part 2 biar ngerti alur ceritanya. Jadi silakan menonton. Dan buat teman-teman yang udah nonton, makasih banyak atas apresiasinya. Ada yang kayak ngucapin congrats, ada yang bilang konsepnya kreatif, ini itu. Jadi kayak I'm so grateful, hasil usaha aku ini tidak sia-sia. Selama syuting juga kayak entah kenapa itu happy. Dan fakta itu aku lagi menstruasi guys. Hari kedua, jadi aku tuh udah nentuin tanggal. Oh iya, kita syuting 3 Juli karena kebetulan temen aku ini bisanya hari Jumat. Dan memang aku sendiri gak mau weekend gitu loh. Kalau weekend itu pasti rame orang, aku gak mau gitu. Oke, hari apa ya kita? Yang penting jangan weekend, hari Jumat. Ya udah, tanggal 3 kita semua bisa. Dan aku nggak pernah ada pengalaman untuk mesen tiket secara online, jadi temanku yang bantu pesenin tiket karena dia juga pernah berenang di sana. Jadi kayak yaudah lu ituin aja dulu, ntar kita bayar gitu. Udah selesai, aku simpen ya screenshot barcode-nya, masuk. Semua overthinking aku di rumah itu ternyata nggak nyata guys. Staffnya di sana ramah banget, petugas di sana juga oke, dan mereka tuh kayak welcome gitu loh waktu itu. Selama proses syuting aku kan kayak pengen insta story temanku nih, terus tiba-tiba abangnya tuh kayak ikutan guys. Kalian kalau lihat videonya tuh iya kayak gitu. Dan ternyata juga mereka fun gitu loh, seru-seru lah, staff di sana baik-baik, open. Dan selesai syuting scene 1, scene 2, aku istirahat mau makan siang dulu. Aku nyari es kopi karena kayak kopi is my life. Yang penting aku udah ngisi perut, udah makan nasi, terus minum es kopi, ngisi tenaga dulu. Habis itu ganti baju ke scene terakhir. Di saat scene terakhir, aku mulai ya syuting lagi, ngedance lagi. Selama proses syuting juga lancar banget, sangat menyenangkan. Aku happy banget brainstorming sama teman aku. Jadi temanku si kameramen ini, dia memang idenya sangat kreatif ya. Dia bantu ngarahin aku, terus habis itu aku kan udah ngedit teaser nih. Aku nanya sama dia, "Tak, gimana? Ada yang kurang nggak? Gue masih rasa ganjel nih, tapi apa yang kurang ya?" Terus dia kayak kasih saran gitu loh. Aku suka banget saat kita brainstorming juga soal konsep serta caption. Karena aku tuh pengen bikin orang penasaran, nggak ada aba-aba, tiba-tiba aku kayak upload gitu kan teaser. Nah di situ kan orang kayak penasaran. Ya udah, karena orang udah semakin penasaran, di posisi yang sama juga aku masih ngedit Lemon Tank-nya guys. Jadi kayak aku nggak mau mengecewakan orang lain. Aku juga pengen totalitas all in ngeditnya biar kelihatan kayak MV Korea. Gimana ya, tonnya, filternya apa, scene yang mana aja, ekspresi aku yang bagus untuk kayak cover MV dan dance ini yang mana aja. Bener-bener kerja keras banget di situ guys. Selama ngedit tuh kayak aku pindah-pindah aplikasi gitu loh. Jadi pertama aku di Adobe Premiere, pindah ke CapCut, pindah lagi ke Meitu. Di Meitu itu aku pakai filter Grab kalau nggak salah, Grab Fruit gitu. Soalnya itu kayak bikin filternya smooth. Sama di CapCut juga aku pakai Glow apa gitu nama filter, aku lupa. Pokoknya itu yang bikin kayak ada sensasi-sensasi cewek cantik gitu, kayak Yuha yang part na 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 baby itu kan kayak ada sinar-sinar cantik. Nah itu aku pakai itu juga biar penonton merasakan emosinya dari video aku gitu. Kelar ngedit, terus habis itu aku upload dan gak nyangka banget dapat respon yang sangat positif. Feedback positif dari kalian, komen-komen, likes, terus banyak yang nge-share juga. Gak lama, SM like dan repost tuh kaget banget sih. Kayak padahal di antara semua challenge orang, viewers aku tuh paling sedikit, nggak nyampe 10k waktu itu, kayak masih ribuan gitu. Terus tiba-tiba SM nge-repost, engagement aku masih kecil, tiba-tiba lewat di FYP SM tuh pasti, makanya SM ngeliat. Atau mungkin SM nyari lewat hashtag ya, aku nggak ngerti deh SM cara nyari peserta gimana ya. Mungkin emang ini udah jalan dari Tuhan ya, emang udah rezeki aku gitu loh, usaha aku membuahkan yang sangat manis gitu loh, makanya di apresiasi, divalidasi sama SM. Pengumuman tiba, aku lupa saat itu adalah hari pengumuman. Jadi dia infonya tuh sore-sore jam 5. Aku liat di notif SM mention you in story. Apa nih? Oh my god.
selamat kepada warga. Aku lihat nama aku mana, oh namaku yang di bawah, ada di bawah-bawah tengah gitu. Mana nih DM-nya? Kok SM belum nge-DM ya? Ya udahlah, mungkin SM lagi sibuk adminnya gitu. Jadi SM itu udah nge-DM aku duluan, baru nge-mention di story. Ternyata DM-nya SM itu masuk ke hidden request yang benar-benar tidak terlihat sama aku. Aku cari-cari, mana? Ternyata di kayak kotak ada gambar mata gitulah kalau di TikTok. Ngeselin juga tuh, aku udah beberapa kali ngalamin kayak gitu. Misalkan aku menang giveaway, dapat hadiah apa, udah dikontak sama brandnya, tapi aku nggak ada, ternyata muncul di hidden request. Kayak kalian harus sering-sering cek hidden request deh. Kadang TikTok tuh filter akun-akun yang mungkin nggak familiar sama kita gitu loh. Sampai SM-nya tuh ngingetin, tolong untuk pemenang yang belum membalas DM kami, mohon segera dibalas gitu. Dia sempet nge-mention aku juga. Kok SM nge-tag aku dengan tulisan, tolong segera balas DM, semoga ada notifnya aku bisa screenshot ya, takut udah lewat juga kan ini harinya. Terus aku bingung kan nyari di mana, aku klik message gitu di akun SM, terus aku ketik maaf ya baru balas admin gini. Ya udah akhirnya aku kasih data dan ya udah nanti albumnya akan segera datang, tapi mohon ditunggu karena album sign ya, apalagi emang lama guys. Pengalaman aku aja fansign sama Zodiac, aku sempet tuh fansign Januari, datangnya baru Mei. Aku nggak tahu ini yang Lemon Tank tuh kapan datangnya, jadi mohon bersabar. Karena nanti kalau misalkan ada albumnya, aku bakal bikin video unboxing di sini. Aku juga pengen lihat tanda tangan mereka, tanda tangan Heart to Heart ya, karena kan aku belum pernah punya album Heart to Heart sama sekali ya. Oke teman-teman, begitulah cerita di balik layar Lemon Tank Challenge. Kalau misalkan kamu pengen lihat proses syuting aku kayak gimana, ini dia. Sorot nih lemonnya deh. Posisinya jangan kayak gitu posisinya. Iya, gini. Sambil jalan kali ya ceritanya gue ya. Jalan close up aja ya. Gue lagi senyum bawa gini ya. Ya. Boleh ulang nggak? Iya. Mundur dong, please. 1, 2, 3. Pegang aja ya, Tak. Oke. Nah, jadi kayak ala-ala drama-drama gitu. Dapat nggak di ngaca ya? Udah mulai ya, belum? Udah mulai, tenang. Dari jatuh nggak sih? Enggak, ntar. Oh. Jadi pas ngeliat itu kesandung gitu. Kan tiba-tiba kesandung itu bagaimana? Kurang. Actingnya kurang. Kelihatan. Kayak model tapi satu ya kayak gitu. Gimana ya? Kayak kaki lu ke belakang ya gitu. Udah kering kan? 2, 3. Ya, keluarnya dikit deh gitu tapi 3. Ya. Yang tadi lebih natural. Tahan, jangan di pause ya. Nah. 1, 2, Ya. 3. Rambut. Ini udah direkam belum? Udah, di latihan dulu dari sama. 1, 2, 3. Kurang turun. Nah, jadi maunya kayak setengah badan gini. Jogetnya kayak gini. Gitu doang. Tetap kayak nengok, pek gitu. Direkam kan? Jadi gue tuh kayak cewek yang lagi di PDKT-in cowok. Begini. Kan tadi tutup kamera, terus gue gini. Jangan gini ya, megangnya gini kali ya. Tapi kayaknya dari ini deh. Ya, oke. Di badannya agak ke belakang kayak langsung set gini kayak. Oh iya. Gitu. Boleh. Kayak lagi nunggu DM, lagi gimana ya? Kayak gitu lah. Iya. Dah. 1. Ulang tin lagunya. Ya. Cepetan ya jalannya ya. Maaf. Di sini sayang. Stop ya. Kelihatan ini jadi kayak aman ya. Posisinya lu di tengah. Iya, gue di sini. Oke. Oh, taruh gue sampai deket pohonnya ya kelihatan ya. Oke. Aman? Aman. Gue nyalain dulu ya. Aman. Oke. Dulu ya. Iya. Udah? Udah. Gue udah nyalain videonya. Nah, ini freestyle aja nggak usah. Jadi gue kayak gini nanti. Nah. Gue takut.
so much for watching. Ditunggu unboxing album Lemon Tang. See you on my next video ya, karena kan nanti Heart to Heart bakal comeback lagi. Profil lo udah ganti nih, jadi ya tunggu aja guys. Kalau misalkan ada dance-nya, aku bikin dance tutorialnya. Dan ya, thank you so much for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat, menginspirasi teman-teman juga. Follow my social media and see you on my next video. Bye bye.